para pastor, suster, bruder, bapak dan ibu, saudara-saudariku, para frater sekalian, selamat pagi berkah dalam. Ignatian harusnya semangat. Militer, selamat pagi, pagi. Berkah dalam. Sebetulnya ini yang paling saya takutkan untuk berkhotbah di depan Yesuit. Saya makanya pakai contekan. Dan saya juga kalau seandainya tidak siap senang masa pandemi ini karena pakai masker. Jadi kalau khotbahnya jelek nggak ketahuan. Uskupnya siapa itu? Para romo, saudara-saudariku semuanya yang dikasihi Tuhan, calon diakon dan calon imam, saya mau menegaskan sebenarnya tahbisan ini sah, licit, halal dan penuh loh. Walaupun saya itu sudah 4 tahun jadi uskup, tapi belum kursus. Jadi sebenarnya belum layak, belum tahu ini boleh, ini tidak boleh, ini harus dan sebagainya. Baru nanti September 3 minggu saya di Roma, baru dicekoi ajaran-ajaran, aturan-aturan jadi uskup. Jadi saya belum sah jadi uskup sebenarnya, walaupun sudah tabisan. Tapi menabiskan Anda sah. Dan juga nggak usah harus uskup agung. Sekarang sedang sakit kita doakan. Uskup sufragan pun boleh dan sah. Saya bukan juga uskup di kota besar metropolit. Saya uskup kecamatan. Uskupan Purwokerto itu kecamatan loh, bukan kota, kabupaten, tapi sungguh kecamatan Purwokerto. Saya senang sekali sebenarnya mendapatkan kesempatan ini walaupun dengan susah payah. Nanti pun harus cepat-cepat, saya harus ke Manado dini hari. Tapi selama saya menjadi imam, saya baru mengenal sungguh-sungguh sebetulnya yang namanya Yesuit, SY, Serikat Jawa. Maaf. Tapi tadi sudah ada kemajuan baik. Oh ternyata ada juga yang dititipkan dari Papua, luar biasa. Lalu juga ada juga yang dari Sumatera, memang sudah ada dipelihara dan ditangkarkan di sini. Luar biasa. Dari mana tadi? Padang atau Palembang? Ya Palembang. Saya kira baik sekali. Tapi setelah mendapatkan sekian lama tentang pastor-pastor Yesuit, saya yakin biarawan-biarawati, saya yakin juga saya ketika di dunia, di sekolah, itu juga sering ketemu dengan Yesuit di internasional. Sama juga dengan saya kira banyakkan umat, begitu kagum dengan Serikat Yesus Yesuit ini. Tidak dibuat-buat, bukan karena saya di sini juga untuk mengatakan itu, tetapi betul ini tidak ditutup-tutupi. Tapi dulu kayaknya perfect, sempurna. Karena apa? Ternyata ada satu yang disebut dengan prestasi. Prestasi itu adalah sesuatu target yang memang seharusnya dikejar dan kemampuan-kemampuan itu ada. Ada juga prestisenya, kewibawaan sebagai imam. Lalu juga ada profesionalismenya, ada juga spesialisasinya yang luar biasa. Maka saat itu saya masih menjadi pastor muda, saya meminta Pastor Ismartono SY. Sungguh, saya pengen ngelihat dan kumpulkan semua pastor bahkan dengan uskupnya untuk mendengarkan bagaimana Yesuit kok bisa menjadi orang-orang hebat. Orang hebat. Tetapi setelah diundang retret di Sentul, saya masih ingat, malah terbalik. Romo Ismartono itu kok kayaknya enggak gitu deh. Pujian-pujian itu enggak benar deh. Seandainya ada mungkin 1-2, yang lain itu hanya keimbas.
keimbas tidak buat apa-apa tapi baik. Jadi memang luar biasa, statusnya juga ikut, tidak buat apa-apa, alma maternya juga terbawa, nama baiknya dan kelompok, dan juga ikut mendompleng. Sebenarnya ini sangat bagus, sebenarnya ini luar biasa. Seharusnya kita juga yang imam-imam ini, siapapun juga, bukan mendompleng kepopuleran, kehebatan dari yang lain, tetapi kita ikut ambil bagian menjadi salah satu yang memperkuat itu. Dan sebetulnya ada, malah terbalik, Romo Ismartono Yesuit itu mengatakan, saya malah justru kagum, balik memuji, ada salah satu, ada dua dan sebagainya, yang Romo sederhana, Romo biasa yang di paroki berjalan semuanya tidak neko-neko dan bertahan sampai bertahun-tahun dengan kesetiaannya yang melakukan hanya pelayanan seperti itu. Ini imam sesungguhnya katanya. Maka betul, imam itu sebetulnya tidak terlalu harus apa dan sebagainya, tetapi ketika tugas sudah menjadi pekerjaan kesehariannya dikualitaskan, dihebatkan, atau juga mungkin dilengkapi. Ini sebenarnya ciri khas sahabat. Makanya Romo Ismartono itu sahabatnya banyak, yang berbeda, termasuk orang-orang yang berkeyakinan lain begitu banyak. Dan ini sangat bagus sekali. Kenapa? Adanya suatu toleransi yang lebih mendalam. Bukan soal sekedar kembali lagi karena kedudukan, pangkat, atau juga mungkin kebiasaan atau kepintaran-kepintaran itu. Jadi kalau sudah membuka atau disebut juga merendahkan diri, merendahkan hati, dan memohon, itu sebenarnya menjadi sahabat. Jadi bukan, sekali lagi nanti kalau pengen saya sampaikan, ada tugas, 3 tugas gereja untuk imam atau juga mungkin untuk umat, adalah nabi, raja, dan imam. Yang sering dikejar, yang sering pengen menjadi terkenal dan populer, itu adalah nabinya. Saya kira nggak apa-apa, baik. Nabi itu mengajar. Tetapi Romo Ismartono lebih menekankan bukan hanya soal mengajar, sebagai nabi mengajar, tetapi juga mau diajar. Itu sahabat. Bukan juga hanya mau didengarkan. Kalau orang mengajar pengennya didengarkan, dosen pengennya didengarkan, tapi juga mau mendengarkan. Itu yang lebih jadi sahabat. Atau juga bukan hanya sekedar mengabari, saya beri kabar, saya segalanya tahu, saya kabari. Sebagai nabi saya harus menerangkan semuanya itu. Tapi juga harus menanyakan kabar orang lain, itu sahabat. Sama juga dengan raja. Sering para imam kejarnya yang nabi dan raja. Kalau raja itu pimpinan, status, kedudukan, yang mengatur, yang memimpin. Tetapi juga sebetulnya harus siap diatur dengan aturan-aturan yang ada, dengan hukum yang ada. Sama juga yang harus dihormati. Harusnya menghormati. Ini sahabat. Kalau kita hanya sebagai di atas lalu ke bawah, itu bukan sahabat. Atasan dengan bawahan. Tapi sebagai sahabat harus sebaliknya. Dan juga pengen dipimpin, memimpin, tapi juga harus siap dipimpin. Apalagi saya menekankan, kalau jadi pemimpin itu bukan mengadili, menghakimi, dan juga memanggil orang, datanglah ke tempat itu dan ajak bicara. Itu sahabat. Jadi bukan sebagai pemimpin, tapi turun dan ajak bicara. Yang sering lupa, kekasannya adalah imam. Imam adalah menguduskan, menyucikan. Bagaimana bisa menguduskan dan mensucikan kalau kita tidak menyucikan diri dan kalau kita tidak suci? Dan ini yang lebih lupa. Kita bagaimana mengajak orang berdoa kalau kita sendiri sebetulnya juga tidak pernah berdoa dan tidak selalu baik dalam berdoa. Kudus, suci, tetapi bukan menjadi yang sok suci,
lebih sahabat adalah minta didoakan. Maka saya senang sekali para imam itu juga bukan mendoakan tapi didoakan. Berkat juga sama, saling memberkati. Kadangkala juga siap diberkati. Nanti saya, uskup, saya juga akan turun dan minta diberkati oleh imam baru. Itu sahabat. Demikian juga dengan dilayani, tapi juga lebih ciri khas dari segala-galanya, melayani. Para romo, bapak dan ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini luar biasa sebenarnya kalau sahabat itu nanti masuknya ke soal dialog. Kepada siapapun kalau sudah membuka, kalau kepada Tuhan jelas kita harus membuka hati, lalu juga memohon, lalu membutuhkan sesuatu dan berharap. Berharap itu sebetulnya sudah jawaban. Kalau orang nggak punya harapan, tidak pernah ada jawaban. Tetapi orang berharap itu sebetulnya sudah jawaban. Nah di sini sangat bagus sekali, makanya dialog itu akan terjadi, sahabat itu akan terjadi. Kalau tadi bukan hanya sekedar atasan dan bawahan atau yang lebih tinggi, tetapi sejajar. Bahkan juga meminta untuk dan yang lainnya. Kalau kita pengen lebih dekat lagi dengan itu. Makanya yang dialog bukan kita sok tahu. Maka saya sering kalah dengan Pastor Ismartono. Dulu saya 9 tahun di Komisi Hak. Saya tidak terlalu banyak orang dan dekat teman saya. Bahkan saya dicurigai. Yang bisa bahasa Arab lah, yang bisa tahu Islam dan sebagainya. Malah dijauhi, takut dicurigai dan sebagainya. Pastor Ismartono malah justru yang tidak bisa berbahasa Arab, tapi temannya banyak. Disitulah sebagai sahabat. Bukan sebagai tadi yang sok tahu, memberitahu, memimpin, yang mengajar dan sebagainya. Tapi lebih kalau sahabat adalah, dan ini yang luar biasa. Apalagi kalau toleransi yang betul-betul adalah, bukan kembali lagi saya ini menghargai yang lain, tapi sebaliknya saya ini siap menerima realita perbedaan orang lain. Itu lebih dalam dibandingkan, itu sahabat. Bukan hanya sekedar aturan dan sebagainya. Dan lebih dalam lagi kalau saya mau sampaikan semangatnya Pastor Carolus. Dalam berdialog dia berhasil sekali. Di Cilacap. Kerajaan Allah itu lebih mahal, lebih unggul, lebih mulia. Gak bisa digantikan dengan apa-apa kecuali kita mewartakannya. Maka kalau seandainya harus mengeluarkan uang banyak untuk berdialog, untuk bersahabat, untuk membanting tulang dan sebagainya, tidak rugi. Kerajaan Allah lebih tinggi dari segalanya. Maka harus dengan mungkin tenaga harus habis, atau pemikiran dan sebagainya, termasuk uang. Jangan berpikir tentang itu. Dan lebih lagi, omong kosong toleransi kalau tidak mengubah ekonomi setempat. Para romo yang terkasih, saya pengen mengingatkan juga ada banyak hal, saya kadang-kadang kaget. Di sini ditegaskan loh, dalam bacaan pertama juga luar biasa loh. Jangan takut, aku mendampingimu. Aku sebagai sahabat, aku mencintaimu. Kita ini sungguh-sungguh spesial, sungguh spesial. Kalau dalam Matius 19 ayat 1 sampai dengan 12 soal perceraian, ini sebetulnya mau mengangkat kita soal panggilan. Kalau ada satu keyakinan tertentu, yang paling hebat hidup di dunia ini adalah hidup membiara. Seandainya kamu sudah menikah pun, nanti kalau sudah tua, membiaralah. Tinggalkan semuanya, membiara. Itu hidup yang paling mulia dan hebat, hidup membiara. Di salah satu keyakinan. Kalau di keyakinan lain terbalik. Yang hidup membiara hanya satu dibolehkan oleh Tuhan. Yang lain tidak. Yang lain berdosa. Jadi hidup menikah adalah hidup yang nomor satu. Karena Tuhan menginginkan itu. Dalam perjanjian lama juga beranak, berkembang biaklah, beranak cuculah. Itu lebih diangkat menjadi, itu nomor satu. Seandainya ada yang tidak menikah, ada ayatnya berdosa, masuk neraka. Maka saya beri kesempatan kepada Anda yang belum. Masuk neraka loh.
berdosa kalau kita sudah terlanjur. Masih ada kesempatan. Jadi yang paling agung mulia dalam kehidupannya, kita tidak salah, itu juga baik, hidup berkeluarga. Tapi di kita tadi Matius 19 ayat 1 sampai dengan 12, luar biasa, dua-duanya diyakini, dijunjung tinggi. Pernikahan baik, menjadi hidup membiara dan selibat adalah juga baik. Dua-duanya diangkat, diunggulkan menjadi suatu sakramen. Sakramen yang hubungan antara Tuhan dengan manusia yang sangat dekat. Sakramen berarti dua-duanya harus, tapi jangan serakah. 6 saja, jangan 7-7-nya. Ini serakah. Orang di pernikahan saja nggak boleh. Yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang sudah dipersatukan dengan Allah nggak boleh juga diceraikan dan minggat. Oke, nggak apa-apa kalau mungkin nanti nggak ketahuan, nggak cocok. Tapi ya jangan meninggalkan keyakinan Kristus. Heran, sekolahnya doktor, PhD, tentang hukum gereja, tentang budaya, tentang teologi. Dulu belajar apa? Seandainya meninggalkan karena kehidupan, oke lah. Tapi tidak pindah, tidak meninggalkan Kristus. Dulu sekolah apa? Kalau sekarang kita udah diyakinkan sekarang, Anda memang dipilih. Bukan hanya sekedar kembali lagi ditawarkan, dipilih. Kalau sudah dipilih bersatu dengan Tuhan, tidak boleh diceraikan. Apalagi kita mau menceraikan. Jadi sini diyakini. Sampai Yesus bertanya berkali-kali kepada Petrus, apakah kamu mencintai aku? Sekarang juga sama, apakah kamu mencintai aku? Nanti juga ditanyakan, bersediakah? Bersediakah? Dijawab bersedia. Apakah seperti Petrus yang diunggulkan seperti itu? Maka saudara-saudara yang terkasih, saya yakin semuanya memiliki sesuatu yang hebat. Yesuit saya yakin juga sudah berpengalaman sekian lama memiliki sesuatu yang hebat. Tapi kalau sekali lagi tidak untuk kemuliaan Tuhan dan tidak untuk pelayanan kepada sesama, semuanya omong kosong, hanya untuk lari kepada diri kita. Maka salah satunya yang bagus adalah ada nasihat Injili. Ada yang disebut juga kalau di ordo, kongregasi atau tarekat itu disebut dengan kaul. Hati-hati dengan kaul. Kaul sedikit saja yang satu nggak taat atau satu saja dilanggar akan merembet ke seluruhnya dan tidak terpisahkan. Maka ketiga-tiganya itu harus dipertahankan. Kalau Yesuit 4 ya. Mari kita bersama-sama diingatkan satu dengan yang lain. Benarkah saat ini seperti Petrus ditanya berkali-kali, bersediakah? Apakah kamu mencintai aku? Saatnya. Sampai berdarah-darah, sampai mati. Kita tetap setia kepadanya. Walaupun menderita seperti apapun, tetaplah jadi. Tidak usah harus pindah-pindah lagi. Tidak harus serakah. Ambil ini dan itu, pengen ini dan itu. Sependeritanya, kalau bisa jangan tinggalkan. Maka juga sama dengan pernikahan, kalau bisa sampai menderita seperti apapun, karena sudah pilihannya, jangan tinggalkan. Amin.